Umat beriman yang terkasih, selamat pagi, salam jumpa dalam Renungan Pagi. Mari kita memulai renungan pagi kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Hari ini adalah hari Minggu Paskah ketiga. Bacaan Injil hari ini diambil dari Lukas 24, ayat 35 sampai 48. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Dua murid yang dalam perjalanan ke Emmaus ditemui oleh Yesus yang bangkit segera kembali ke Yerusalem. Di sana mereka menceritakan kepada saudara-saudara yang lain apa yang telah terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut karena menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu kan tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Yesus memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum juga percaya karena girang dan merasa heran, berkatalah Yesus kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Yesus mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Yesus berkata kepada mereka, "Inilah perkataan yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur." Lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Kata Yesus kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat beriman yang terkasih, dalam bahasa anak muda ada yang sering berkata gegana, yang berarti gelisah, galau, merana. Ya, inilah situasi yang juga dialami oleh murid-murid Yesus dalam Injil hari ini. Mereka juga gegana, gelisah, galau, dan merana karena guru, karena orang yang mereka kagumi telah wafat di kayu salib. Dan seperti kebanyakan orang pada umumnya, mereka tidak pernah berpikir tentang kebangkitan. Karena bagi mereka, orang kalau sudah meninggal, ya sudah meninggal saja. Tidak ada pikiran, tidak ada ide, tidak ada gagasan bahwa orang ini akan bangkit. Dengan demikian, murid-murid Yesus ini lupa akan ajaran Yesus bahwa Mesias pada suatu saat nanti akan sengsara, wafat, dan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, dalam Injil hari ini dikisahkan dua murid Yesus dalam perjalanan ke Emmaus. Dan di sana mereka pun berjumpa dengan Yesus. Mereka tidak hanya berjumpa, bercakap-cakap dengan Yesus. Bahkan mereka takut, mereka bingung, siapa orang ini? Tetapi Yesus berkata kepada mereka bahwa ia benar-benar adalah guru mereka, adalah Tuhan mereka. Ia berkata, "Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tidak ada tulangnya." Bisa dibayangkan orang yang sudah meninggal tiba-tiba datang kepada kita
dan ia berkata, aku inilah aku, atau ego eimi. Umat beriman yang terkasih, benang merah yang kita bisa ambil dari Injil hari ini bahwa Yesus pun memberikan kesaksian kepada murid-muridnya. Dan satu hal yang pasti ialah Dia yang telah mati kini bangkit, dan kebangkitannya itu nyata. Yesus melakukan ini agar manusia tetap mengenalnya. Yesus ingin semua yang telah ia lakukan semasa hidupnya tidak berlalu begitu saja. Yesus ingin agar manusia tetap mau mengenalnya. Umat beriman yang terkasih, dalam hidup kita juga sering gegana, gelisah, galau, merana di dalam hidup kita. Terkadang Tuhan datang dengan wujud yang tidak kita duga. Hanya kalau sudah ada masalah, kita mudah melupakan Tuhan. Sepertinya iman bukan senjata yang ampuh untuk menghadapi masalah di dunia ini. Di sisi lain benar juga, tetapi kita juga tidak bisa memungkiri bahwa dalam hidup kita membutuhkan kekuatan di luar dari kemampuan kita sebagai manusia. Karena kita terbatas. Kapan saja kita butuh Tuhan. Misalnya, bapak-bapak akan mondar-mandir keliling di pintu bersalin, ruang bersalin ketika anaknya akan dilahirkan. Di situ bapak ini akan berdoa, Tuhan tolong anak saya. Saya sekarang lagi gundah. Saya butuh bantuan-Mu. Tolong Tuhan, semoga anak saya bisa selamat. Di sini kita butuh Tuhan. Ataupun ketika kita akan ujian, entah ujian sekolah, ujian CPNS, ataupun ujian-ujian lainnya. Kita akan berjuang sendiri dan di sana kita butuh kekuatan di luar kemampuan kita sebagai manusia. Kita akan berdoa, Tuhan tolong, saya akan ujian, bantu saya. Semoga saya bisa mengerjakan soal dengan baik dan saya bisa lulus. Ataupun ketika kita hendak bepergian jauh. Tuhan tolong, saya akan mengadakan perjalanan jauh. Tolong saya. Semoga saya bisa tiba dengan selamat. Bahkan di sisi yang lain, kedatangan Tuhan terkadang datang dari orang yang tidak kita kenal. Pernahkah Anda ditolong oleh orang yang tidak Anda kenal sebelumnya? Tiba-tiba ada orang yang baik sekali dengan Anda. Pernahkah Anda merasa bahwa Tuhan punya cara yang berbeda dalam menolong Anda? Saya yakin kita semua pasti pernah mengalaminya. Kita juga bisa belajar dari kisah Ayub, bahwa di dalam penderitaannya, di dalam gegananya, ia tetap percaya kepada Tuhan. Pengalaman gegana, gelisah, galau, merana, seharusnya semakin menguatkan iman kita, bahwa Tuhan selalu ada di dalam hidup kita. Tuhan selalu ada di dalam setiap kesulitan-kesulitan kita. Dan ia pun hadir melalui orang-orang lain di dalam hidup kita. Tinggal sekarang, apakah kita mengenal Tuhan atau tidak? Apakah saya mengenal Tuhan atau tidak? Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Semoga saudara-saudariku sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, selamat berhari Minggu, dan sampai jumpa.